Halo rekan, welcome back to Investasi Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Hari ini saya Maulana beserta rekan saya Syed Mahathir ingin melanjutkan video kami yang sebelumnya berkaitan dengan perselisihan hubungan kerja. Jadi di video selanjutnya kita sudah menjelaskan mengenai forum-forum apa yang harus ditempuh oleh para pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja, di dalam menyelesaikan perselisihan hubungan ketenagakerjaan ini ya. Nah, ini mungkin hari ini kita bahas yang agak lebih detail, bro. Jadi kita bahasnya soal strategi ini. Jadi kalau video sebelumnya kita udah ngejelasin soal forumnya. Jadi ada forum penyelesaian di bipartit, tripartit, kemudian baru PHI. Nah, di bipartit nih, sejauh pengalaman lo sendiri misalkan ngelihat apa yang harus dipersiapkan oleh pekerja ketika melakukan negosiasi itu? Ya, yang paling penting itu bos jatah enggak ya? enggak juga. Paling penting kan peraturan ini ya, peraturan perusahaan ya. Peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua perjanjian kerja, apakah itu PKWT ya kan? Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu kan rujukan pertama untuk proses penyelesaian. Karena kan terkait hak, apapun itu kewajiban kan semua diatur di situ kan. Nah, artinya rujukan utama ataupun strategi apapun yang bisa digunakan dalam penyelesaian di bipartit itu ya merujuk ke peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja, dan yang ketiga baru lebih ke peraturan perundang-undangan. Iya. Kalau peraturan perusahaan itu kan korek nih, ya kalau salah. Jadi itu dia kan harus didaftarkan di Disnaker ya. Iya. Nah artinya dia bisa kemudian disepakati oleh serikat pekerja atau tidak terbentuk serikat pekerja. Intinya dia kan didaftarkan kan. Ya. Kalau dia nggak didaftarkan di Disnaker sebenarnya nggak berlaku kan? Nggak berlaku, iya. Harusnya nggak berlaku. Harusnya nggak berlaku ya. Artinya berarti basis argumentasi yang dia pertahankan di dalam negosiasi itu ya PKWT atau PKWTT itu ya. Iya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kita sempat mendampingi kan, ya malah tidak ada PP-nya kan, peraturan perusahaan nggak ada. Sehingga kan loss kan, kehilangan hak dia untuk menyampaikan ke mediator ataupun di tingkat bipartit itu kan hilang. Ya sekedar info aja buat rekan-rekan bahwa kadang-kadang perusahaan itu membuat peraturan perusahaan tapi dia nggak daftarin. Ya. Ketika dia melakukan pemutusan hubungan kerja, dia melakukan rujukan kan pasti kontrak kan tipis. Kan banyak hal yang nggak diatur oleh kontrak. Nah artinya ketika nggak diatur oleh kontrak, harapannya kan di cover oleh peraturan perusahaan. Nah peraturan perusahaannya yang nggak didaftarin, akhirnya sebenarnya waktu masuk tripartit nanti ke depan udah sampai pengadilan hilang gitu. Dan itu menjadi suatu keuntungan bagi pekerja. Karena itu biasanya orang kamu melanggar peraturan perusahaan nih. Jadi peraturan perusahaannya memang ada tapi nggak dicatatkan di Disnaker. Akhirnya tidak berlaku sebenarnya ya. Nah, negosiasi kan pekerja pasti alot ya. Kalau pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, mungkin kan pekerja juga paham bahwa ada proses efisiensi. Dan dia tahu gimana internal di dalam perusahaan. Sangat memahami. Kalau kemudian dia dilakukan PHK karena kesalahan, nah artinya kan negosiasinya agak alot nih. Karena misalkan gini loh, ada satu orang sales yang kemudian ketahuan dia jual produk dari perusahaan yang lain. Nah, bagi perusahaan ini kan fatal nih, produk kompetitor lah segala macam lah. Nah, di peraturan perusahaan nggak dia sebutin dengan jelas, di perjanjian kerjanya juga nggak detail misalkan. Nah, tapi orang dipecat nih, pecat dah, terminate. Nah, ini negosiasi dengan pekerja kan agak alot nih. Kalau lu sendiri misalkan mewakili dari pekerja, nah apa yang pertama lu pertahankan di depan pemberi kerja? Ya, artinya dia pada posisi yang tidak salah, ya kan? Kenapa peraturan di peraturan perusahaan nggak ada diatur dan di perjanjian kerja juga tidak ada, sehingga PHK itu kan dapat dianulir ya kan? Karena tidak diatur dengan detail pelanggaran apa, konsekuensinya apa kan tidak ada. Nah sehingga dia bisa menolak PHK itu ataupun menuntut ganti kerugian apabila memang perusahaan tetap dengan sikapnya untuk melakukan PHK. Nah biasanya kan jarang ya perusahaan sudah PHK kemudian dia tarik balik kan? Jarang. Artinya kan mau nggak mau dihadapi. Nah oke lah, ini kita bilang udah masuk ke tripartit, udah ketemu nih sama mediator ya. Nah mediator.
Artinya ini nggak ketemu di tripartit, nggak selesai. Pasti nggak ketemu lah, Lanjut pasti nggak lagi ya. ketemu. Karena ketemu. mungkin dari sisi apa namanya ya, top level manajemennya nggak menganggap bahwa ini orang kurang ajar. Ini udah main ego biasanya. Ya, udah ada kurang ajar nih, jual produk yang apa namanya kompetitor lah Kompetitor, ibaratnya. Nah di level itu, di level si tripartit tadi, nah itu kan penuh strategi ya. Karena apa? Karena kalau salah strategi, misalkan baik dari sisi pemberi kerja atau pekerja, itu jadinya hitungan terhadap anjurannya makin besar kan? Iya, makin besar. Iya kan? Jadi kalau memang dia nggak cukup kuat dalam hal itu, berarti berkonsekuensi anjuran nanti yang keluar kan besar nih. Besar memenangkan si pekerja. Memenangkan si pekerja. Iya. Nah, apa yang akan tadi sudah disampaikan akan diutilisasikan aturan-aturan nih. Iya, tetap berprinsip bahwa yang bersangkutan tetap merasa aturannya nggak jelas nih. Iya. Nah, kemudian harus dibayar segala macam nih. Nah, punya potensi nggak untuk damai di situ? Itu tergantung dari perusahaannya. Biasanya by proses perusahaan menyadari, pasti lawyernya perusahaan menyadari, dan dia akan secara langsung menyampaikan bahwa apa peluangnya, apa ininya. Oke, nah karena sehingga di sana kan ketemu nih potensi untuk damai, baik yang disampaikan. Umumnya sih perusahaan sih mengetahui posisinya apabila lemah, ya dia akan lebih mencair di forum tripartit mediasi di tripartit ya. Tapi beberapa ada loh dari sisi pekerja itu justru mengambil tindakan yang di luar itu, maksudnya lapor polisi terhadap pencurian barang gitu, dokumen. Karena apa? Karena untuk menurunkan negosiasi tadi. Nah, jadi apapun diutilisasi biasanya ya nggak nyambung nih ya. Tapi mungkin ada 2 atau 3 tahun yang lalu yang bersangkutan pernah melakukan apa kesalahan gitu yang punya potensi pidana, kan pasti dilaporin kan. Untuk posisi bergena di sana. Jadi kan itu yang jangan juga dianggap sepele ya, dianggap sepele. Walaupun ini sesuatu yang beda nih, pidana ini kan bisa sesuatu yang beda dengan hak. Tapi biasanya kan itu ujung-ujungnya nanti di tripartit kan dia tekan kan. Ditekan biar dia mau. Udah pada posisi yang sama nih. Biar dia mau gitu. Dia mau ya. Kalau perusahaannya pada posisi ya dia udah siap dengan konsekuensi anjuran dan dia nggak punya alat untuk diutilisasi, pasti main absensi, main ini. Dia jadi kesalahan yang lain. Jadi kesalahan yang lain gitu. Intinya untuk menekan angka negosiasi tadi. Nah, kalau mungkin angkanya di bawah 200 juta, dia ibaratnya mau selesaikan di situ ya. Tapi kalau angkanya 200 sampai 500 sampai 1 miliar, mungkin pertarungannya di PHI ya. Di PHI mungkin ya. Ya, karena artinya dia dari sisi perusahaan keluarin uang juga masih worth it nih. Bayar lawyer segala macam karena dia taruhnya akan besar ya. Nah, di PHI nih, kalau dari sisi pekerja ya. Ini anjurannya menang nih misalkan pekerjaannya otomatis kan pemberi kerja naik nih kan. Karena kalau nggak dia ajukan itu kan bisa dijadikan ini kan untuk bahan mendorong perusahaan untuk membayar itu ya. Nah, naik ke PHI kan kita tahu PHI kan cepat ya. Karena ini kan khusus ya. Nah, perdata sus. Nah, kalau pemecatan itu dilakukan karena tidak perform dan segala macam, kan biasanya perusahaan akan mengeluarkan semacam report atau apapun lah yang membuktikan di persidangan bahwa nggak perform. Atau kalau tadi misalkan jual kompetitor kan merasa dirugikan segala macam, pasti kan perusahaan duluan main nih, untuk tekan ini. Nah, di proses pengadilan sekalipun sebelum pembacaan putusan, berarti kan masih ada ruang untuk damai kan? Karena kan di pengadilan tetap ada mediasi lagi kan, artinya mengulang proses lagi. Jadi kan kita daftar kemudian langsung lanjut sidang. Maksudnya dalam proses persidangan kan selalu majelis hakim dalam persidangan peradilan industrial itu kan selalu menganjurkan untuk dapat diselesaikan. Nah, kita lihat kalau misalkan dari sisi pekerja nih, sisi pekerja perusahaannya udah sakit-sakitan nih, misalkan 100 juta anjuran, nah perusahaan ngasih 50 oke nih hari ini. Nah, dari sisi pekerja strongly suggestion-nya gimana nih, terima atau lu misalkan bilang naik lagi ke atas sampai ke kasasi? Dari lu sendiri biasanya gimana? Kita harus nilai objektif ya. Daripada kehilangan hak sama sekali ya mending terima gitu. Artinya bukan ngalah ya, tapi ngalah. Lebih realistis ya kan. Maksudnya jangan terlalu memasang ego ya, sama aja jadi abu, nggak dapat apa-apa. Karena banyak juga putusannya waktu dia keluarkan putusan perusahaan udah nggak sanggup bayar. Mungkin ya uang di dalam likuiditasnya
minus. Ya. Dia punya banyak utang di tempat yang lain. Cuma kalau dia diajukan PKPU sama yang lain kan justru Udah nggak dapat. nggak dapat apapun. Jadi itu juga harus dipikirkan. Harus dipikirkan, sebenarnya. ya. Nah, tapi kalau misalkan tuntutan atau anjuran tadi 1 miliar, perusahaan willing to pay-nya cuman 100 juta, itu sih sebenarnya lanjut ya. Lanjut ya. Masih terus fighting ya. Ya. Itu kan dari PHI ke kasasi itu kan bisa tahunan lebih ya. Ini waktu juga ya. Waktu ya. Kalau pekerjaannya ada beberapa, misalkan ada beberapa pekerja, taruhlah mereka tidak terkumpul serikat, tapi kan beberapa pekerja, mungkin advokasi sampai ke sana kan dengan dengan bantuan bareng-bareng itu mungkin bisa lebih kuat ya dari sisi. Karena pembuktiannya juga kalau dari perusahaan maunya lama segala macam kan kasihan dari sisi pekerjanya juga. Iya, betul. Iya kan, bisa hancur duluan gitu. Iya. Kalau memang kasusnya dari awal nggak menang atau dari awal kelihatan memang si pemberi kerja penerima kerjanya atau pekerjanya itu bermasalah, kalau lu sendiri suggestion-nya apa nih? Kalau dari awal? Nggak, dari awal kan, dari awal nih udah kelihatan nih, tapi tiba-tiba anjuran keluarin dia menang. Tapi kalau lu analisa kalau naik ke atas mungkin ini ditolak karena ada sesuatu yang paling menentukan nanti dibawa sama perusahaan. Nah, lu sendiri maksudnya tetap maju ke sana atau membuka ruang untuk negosiasi sih, Pak. Negosiasi ya. Lebih ke sana ya. Nah, karena kan juga harus memprediksi ke depan ya kan. Artinya jangan sampai dia rugi gitu. Apalagi untuk fase setelah PHK dia untuk mendapatkan kerjaan lagi kan lama kan. Lama. Sehingga ya harus rasional lah. Memang ini cukup, ya mending diambil aja gitu kan. Sehingga dia punya Ya, tapi kan ada psikologis yang lain ya. Biasanya kalau yang namanya sudah buka pembicaraan, negosiasi dari pekerja, pemberi kerja kan kasih label angkanya kan tinggi ya. Jadi sengaja saya nanti ketemu di tengah. Ya, jadi biasanya orang-orang dari pemberi kerjanya juga tekan terus gitu, karena nanti kalau dia buka diskusi untuk negosiasi justru angkanya nambah gitu. Kalau yang harusnya berdasarkan undang-undang 2 kali gaji, dia bisa minta 4 atau 5 kali gaji. Alasannya bayar ini kan sering ya gitu ya. Sering ya. Makanya kadang-kadang orang pemberi kerja itu nggak mau negosiasi di tripartit ya gitu. Iya. Dia hajar, baru dia mau waktu proses di persidangan. Ada bukti yang menguatkan dia tekan. Nah, disitulah ketemu. Karena hakim pun melihatnya lebih luas ya. Lebih luas. Ketimbang mediator. Karena kalau mediator kan dia memakai analisa sesuai dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perusahaan. Tapi kan hakim melihat lebih luas, ya kan, tentang kebiasaan, bagaimana yang terjadi di lapangan gitu kan, pembuktian lebih luas lah. Artinya fakta hukumnya kan bisa lebih bisa lebih bagus dinilai oleh majelis. Oke, begitulah video singkat kami berkaitan dengan strategi dan negosiasi dalam proses bipartit dan tripartit serta di pengadilan industrial. Nah, strategi-strategi ini sebenarnya bagian dari apa yang sudah kita jalani baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja. Intinya sejauh itu merupakan hak ya lakukan. Ya, tuntut keadilannya. Tapi dengan catatan bahwa ketika Anda melakukan itu, bahwa Anda cukup merasa tidak punya isu hukum apapun ya. Karena apapun akan diutilisasi oleh lawan. Ya, terima kasih setelah menonton. Salam Investo.